Jakarta. Ini untuk Ibu Mika nih, Bu Mika. Ada mitos pantangan makanan tertentu untuk ibu hamil, misalnya jangan makan daging kambing. Apa sih Bu dampaknya kalau ibu hamil tuh mengikuti mitos setiap bulan seperti ini, Ibu? Silakan Bu Mika. Iya, saya malah baru dengar ini ada mitos nggak boleh ibu hamil makan daging kambing ya. Kalau yang sering kita dengar daging kambing nanti nggak boleh buat orang hipertensi gitu karena bikin tensinya tinggi. Nah, ini yang saya juga perlu konfirmasi kenapa kok mitosnya nggak boleh. Sebenarnya begini Mbak Nida ya, daging apapun sumbernya daging merah, daging yang putih, daging merah itu yang biasa daging empat ya, baik sapi, kambing, nah itu memang dia mengandung natrium yang agak cukup tinggi secara alami. Sehingga memang kita perlu perhatikan secara kuantitas tidak terlalu berlebihan. Tapi saya pikir secara rekomendasi umum itu kita masih bisa memberikan 3 kali per minggu dengan berat sekitar 1 potong tuh 50 gram. It's okay. Ya, paling harganya memang cukup mahal ya kalau daging kambing ataupun sapi. Nah, sedangkan daging putih seperti dari unggas ataupun ikan-ikanan memang natriumnya tidak setinggi tadi daging merah. Sehingga pemberiannya bisa di level setiap hari diberikan. Nah, tapi jangan lupa yang lebih bahaya itu sebenarnya penambahan garam saat pengolahan atau penyedap rasa. Itu yang paling bahaya. Kalau secara alami sendiri sebenarnya masih bisa kita kendalikan dengan kuantitas tadi. Tapi kalau penambahan, nah ini kadang-kadang kita lupa apa yang sudah kita tambahkan. Terutama begini, kambing itu memang secara apa ya, aroma kan memang cukup menyengat. Nah, kadang-kala memang kita menambahkan bumbu atau penyedapnya itu agak lebih banyak untuk menghilangkan bau. Nah, ini menjadi warning. Mungkin ini yang juga kita perhatikan pada orang-orang yang risiko tinggi hipertensi. Kalau ibu hamil, saya pikir dengan jumlah yang tidak berlebihan tadi terkait dengan natrium pun kita harus tetap batasi tidak berlebihan lebih dari 2.300 mg per hari. Masih boleh Mbak, silakan 3 kali per minggu masih oke, 50 gram. Tapi 50 gram tuh potongannya kecil kayak rendang di warung Padang itu agak lebih gede sebenarnya 75 ya. Agak lebih kecil 50 gram ya sekitar ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kadang di warung apa namanya ya? Warung kambing ya, khusus kambing itu emang satu porsinya cukup besar. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga. Nah, begitu. Bu, saya nggak tahu mitosnya kenapa nggak boleh, tapi saya pikir itu tidak ada alasan, tidak ada rekomendasi ilmiah yang benar-benar melarang ibu hamil buat konsumsi daging kambing. Silakan, tapi secara bijak, kuantitas dan penambahan apa tadi penyedapnya, begitu. Terima kasih, Mbak Nida. Dari Ratna Enes di Kota Depok, bagaimana cara memenuhi kebutuhan susu bagi ibu hamil yang alergi susu sapi? Silakan Bu Mika. Iya, begini, sebenarnya apakah susu itu menjadi rekomendasi yang utama pada ibu hamil? Kan tidak. Kita tadi kan merekomendasikan zat gizi seimbang. Nah, sumbernya banyak. Susu itu tadi bisa sebagai sumber protein, ataupun lemak, ataupun karbohidrat. Ada semua ya di situ memang. Tapi apakah harus itu, Bu? Tidak. Contoh tadi misalnya bukan susu sapi atau susu apa namanya ya? Susu sapi murni, tapi tadi ada yang mengandung probiotik itu malah nggak apa-apa. Eh, Tadi riset yang disampaikan Prof juga ya, bahwasannya udah banyak tuh kalau probiotik, yang di situ juga ada komponennya susu sebenarnya ya. Tapi berbeda ini, sudah di prosesnya udah berbeda. Ini mengurangi resiko alergi, silakan dikonsumsi. Nah, balik lagi, itu kan sebagai salah satu pilihan susu tadi, bukan rekomendasi utama. Selagi zat gizi lain yang serupa memberikan nutrisi yang sama dengan kuantitas yang juga cukup, silahkan Ibu, ya. Nah, kenapa lebih dominan orang memberikan rekomendasi susu? Karena biasanya ada tambahan zat gizi tertentu oleh produsen. Kalau kalau brandingnya ya nanti contoh misal asam folat gitu. Itu makanya kadang juga kita terpaku di situ. Nah, saya pikir ibu nanti kalau misalnya ada kekhawatiran kok saya nutrisinya nggak cukup gara-gara saya kok kalau konsumsi susu sapi nanti saya gatal-gatal atau ada alergi tertentu gitu ya. Silakan untuk menemui eh, ada ahli gizi ya, ahli gizi bahkan di tingkat Vaskes 1 pun ada ahli gizi untuk lebih merekomendasikan pilihan makanan yang sesuai kebutuhan ibu hamil per trimester. Jadi beda ya, tiap trimester itu kebutuhannya. Begitu Mbak Nida, ya. Dari Lena di Bengkulu, pertanyaan untuk Bu Mika, Ibu, apakah ada anjuran untuk konsumsi probiotik pada ibu hamil? Apakah ada pemberian untuk TM1, TM2, TM3, dan apakah boleh ibu hamil penderita DM dengan depresi gestasional bisa mengkonsumsi probiotik? Silahkan Ibu Meike.
Ya, terima kasih Bu Leana dari Bengkulu. Ya, apakah ada anjuran untuk konsumsi probiotik selama kehamilan? Ya, tadi seperti udah banyak disampaikan juga termasuk Prof. Trise tadi ya, aman dikonsumsi selama hamil, silahkan. Bahkan bisa dimulai dari trimester yang sangat awal. Satu, dua, tiga nggak ada jadi masalah ya. Silahkan dikonsumsi secara harian dengan jumlah yang juga sesuai dengan rekomendasi. Nah, kalau pertanyaan lanjutan tadi, aman nggak sih buat DM gestasional? Jadi diabetes mellitus yang terjadi pada fase atau masa kehamilan. Nah, ini kita memang harus melihat kembali kontrol glikemik atau kontrol gula darah ibu sendiri selama kehamilan tersebut. Namun secara umum kalau kita melihat rekomendasi bahwasannya pada diabetes pun masih bisa konsumsi gula sederhana itu maksimal 5% dari total energi atau kalori. Contoh nih Mbak Nida, kebutuhannya 2000 kalori. 5% berarti sekitar berapa Mbak ini ya? 100 kalori ya Mbak ya? 100 kalori. Nah, ini nanti 100 kalori untuk dalam bentuknya adalah gula. Nah, nanti Mbak Leana, artinya sesuai rekomendasi, apakah masih boleh tinggal pilih probiotik atau probiotik yang dia mungkin kalau ada yang free sugar itu boleh. Ada juga sekarang pilihan kalau saya belum nemu yang kalau khusus yang botol ya, dia adanya less sugar atau plain. Nah, nanti bisa dipilih. Kalau yang normal itu compare-nya ada yang normal dia reguler 10 gram kalau nggak salah. Yang less sugar itu 3 gram. Berarti kan cuma sekitar sepertiganya. Nah, boleh. Jadi tetap bisa manfaat yang sama dengan kandungan gula yang jauh lebih sedikit. Silahkan. Asal secara tadi ya, totali energinya juga jangan melebihi, totali gulanya jangan melebihi 5% dari konsumsi yang harian. Artinya bahan makanan lain yang kurang bermanfaat ya kesehatan, kita kurangi sumber gulanya. Begitu saja untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari probiotik. Ya. Makasih Mbak Nida. Terima kasih Bu Muktas, jawabannya sudah jelas. Saya, Profesor mungkin mau menambahkan, Prof. Tadi kan Prof juga menampilkan, kebetulan Prof menampilkan konsumsi probiotik pada ibu dengan DGM ya, Prof. Silakan, Prof. Iya, eh, ini kami punya data ya. Tapi memang tidak pada ibu hamil ya. Jadi memang data yang kami miliki, tetapi memang konsumsinya bukan sebagai minuman ya, tetapi probiotik yang kami siapkan dalam bentuk powder itu memang bagus untuk mengatasi ini apa diabetes ya. HbA1c-nya juga bisa apa terkendali ya. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk probiotik untuk ibu hamil kan juga aman ya. Nah, bisa dipilih probiotik yang memang sudah terbukti atau ya bisa dalam bentuk powder begitu ya. Tetapi data yang kami miliki ada publikasinya ya. Probiotik yang kami miliki itu dapat memperbaiki kondisi HbA1c pada ibu hamil. Bukan, pada ibu-ibu yang diabetes. Pada, Tapi pada ibu ya, diabetes. hamil, ya. Tapi kalau untuk hamil ya saya kira cocok juga karena kan tidak apa tadi tidak membahayakan toh konsumsi probiotik untuk ibu hamil. Ya. Malah mendukung usus yang sehat. Dari Riviera di Bekasi, pertanyaan untuk Bu Meike, apakah makanan yang sehat dan aman buat ibu hamil yang menderita insulin tinggi? Silakan Bu Meike. Baik, terima kasih Mbak Riviera. Punten sebelumnya ya, ini maksudnya mungkin ya menggunakan insulin. Artinya mungkin saja ini diabetes ini ya, kalau saya agak merefer ya. Nah, makanan yang sehat dan aman untuk ibu hamil menderita kalau yang butuh insulin ya diabetes biasanya. Nah, Mbak begini, ini memang agak lebih spesifik ya. Kita harus memang mengontrolnya berdasarkan kalau kita ngomongin prinsip diet diabetes ketiga J. Jadwalnya harus teratur. Ini secara umum ya, karena memang dia harus personalize banget nutritionnya nanti. Jadwal teratur, 3 kali makan, 3 kali selingan, intervalnya 3 jam. Karena apa ya? Targetnya itu kita kontrol glikemik. Yang glikemik itu kontrol gula darahnya baik. Jadi bukan yang kalau diperiksa turun, tapi nanti 3 jam lagi naik. Nah ini kan berarti kan apa ya? Ibarat kayak eh, EKG yang irama jantung kalau pernah lihat di TV. Nah itu tuh up and down-nya tuh suka-suka hati. Nah ini kita harapkan dia di line normal, tidak terlalu berubah signifikan. Nah jadwal teratur,
jumlahnya terukur. Nah, jumlah ini memang harus kita hitung secara personalized. Dihitung dari berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas, dan faktor stres. Artinya ada nggak sih stresor fisiologis yang dialami ibu tersebut. Kemudian jenis. Nah, jenis nanti bicara mengenai karbohidratnya ada kompleks, ada sederhana. Berapa banyak komposisi tiap kali makan. Nah, artinya tetap ada komposisi aman yang kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan harian secara personal termasuk kontrol gula darah terakhir ya. Jadi kita lihat apakah dengan pemberian yang komposisi karbohidrat misal 50%, ini sudah cukup membantu kontrol gulanya baik atau belum. Kalau tidak, tetap kita harus bergerak lagi, mungkin agak diturunkan. Ya, begitu. Nah, begitu Mbak. Jadi memang saran saya tadi kepada ibu yang bertanya tip, ngapunten, eh, temui ahli gizi, karena kalau ini memang benar-benar harus temui profesional medis ya, profesional kesehatan untuk dapat menghitung secara personal kebutuhan per individu. Pun setiap, kalau misalnya ibu ini kebetulan lagi hamil juga, per semester harus kita sesuaikan secara berkala, termasuk responsnya terhadap pemberian diet tersebut. Gitu ya Mbak. Karena ini penting sekali. Kalau kontrol gula darah jelek, baik hipoglikemi ataupun hiperglikemi ini sama-sama berbahaya. Gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Dida. Dari Intan Permatasari di Batam. Izin bertanya, Bu. Kita tahu bahwa kekurangan folat pada ini untuk Bu Mika lagi, Bu, maaf, Bu. Untuk kekurangan folat pada ada beberapa dampaknya. Bagaimana jika ibu hamil dengan kelebihan folat, Bu? Lalu apakah ada cek lab untuk mikroflora usus normal atau tidak? Silakan Bu Mika. Ya, sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu mesti ada dampaknya ya Mbak ya. Makanya memang ada anjuran batasnya juga, nggak boleh terlalu berlebihan. Nah, kalau kekurangan ada dampak seperti tadi ya organogenesisnya, artinya pembentukan organnya bayi bisa janin terganggu. Kelebihan pun demikian. Beberapa yang dilaporkan itu bentuknya atau keluhan ibu hamil bisa berupa ruam, kemudian mual ataupun kejang. Saran saya mah begini ya, konsumsi secara aman melalui sumber makanan, dan jika itu memang sudah ada rekomendasi secara luas, misalnya dari CDC tadi, itu juga maksimal ibu hamil berapa sih 400 mikrogram per hari. Ya udah nggak usah melebihi rekomendasi batas atas tadi, cukup di situ gitu ya. Karena segala sesuatu itu ada batas atas, ada batas metabolisme tubuh untuk bisa mentolerir kebutuhan optimal dari setiap zat gizi ya. Ada yang baik, tapi baik itu juga berdasarkan dosis. Segala yang tidak baik bukan lagi menjadi obat, tapi bisa menjadi racun atau toksin. Ya, begitu. Sehingga penting memperhatikan dosis. Ada lagi nggak tadi Mbak Nida ya? Oh, Tadi ini ya, lab. Lab pemeriksaan untuk mikroflora ya. iya, ini mungkin Prof juga sering ini ya ngecek ya Prof yang kalau misalnya feses biasanya diambil sampel feses kemudian periksa kulturnya untuk menilai nanti ada nggak sih bakteri tertentu yang tumbuh di situ yang patogen. Nah, setahu saya kalau di rumah sakit begitu sih ya. Cuma kalau Prof mungkin risetnya ada lagi untuk menilai ketidakseimbangan mikroflora usus melalui feses juga. Beberapa ada begitu. Nanti kelihatan kok seharusnya tidak tumbuh di feses kok tumbuh gitu yang patogen ya. Oke, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Bika, jawabannya sudah jelas ya. Prof Tesya mungkin mau nambahkan Prof, pemeriksaan mikroflora usus Prof dengan lab itu seperti apa Prof? Eh, apa Mbak Harida, pemeriksaan mikroflora usus gitu? Mikroflora usus di lab iya seperti apa tuh Prof? Jadi begini ya, mikroflora usus kita itu kalau kita totalkan jumlahnya 10 pangkat 12, 10 pangkat 13, 10 pangkat 14. Banyak sekali. Probiotik yang kita masukkan itu hanya seper seratusnya ya, kan 10 pangkat berapa tadi ya? Kira-kira 9, 10 gitu ya. Patogen itu walaupun hanya 1 juta, tetapi 1 juta dibandingkan 1 triliun ya, tetapi 1 juta ini bisa berdampak yang luar biasa. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mendeteksi patogen apakah ada atau tidak ya di lab-lab di rumah sakit itu kan biasanya pakai media kultur
wah ada salmonellanya, ada sigillanya, ada apa tadi listeria dan sebagainya gitu ya. Itu pakai media kultur. Tetapi kalau kita menganalisa gut microbiota yang jumlahnya triliunan, itu kan tidak mungkin menggunakan media kultur. Yang kita gunakan adalah komponen DNA yang spesifik menunjukkan spesies-spesies tertentu. Sehingga kalau kita tidak menggunakan primer-primer yang spesifik, bakteri-bakteri itu kadang tidak terdeteksi. Karena yang terdeteksi yang jumlahnya ya triliunan itu tadi. Ya, tapi kami biasa ya. Jadi kan memang sekarang kan ada lab ya, genetika science dan sebagainya itu bisa digunakan untuk menganalisa komposisi gut microbiota pada feses ya. Jadi agak beda metodenya. Ini didasarkan pada sequence DNA tertentu. Kalau yang di lab atau di rumah sakit dan sebagainya itu dengan menggunakan metode kultur untuk mengetahui yang jumlahnya hanya sedikit tetapi membahayakan itu. Jumlahnya sedikit tetapi kalau ada di usus kita bisa merusak itu tadi sel epitel. Iya, gitu Mbak. Hanidamannya ya jaga usus supaya tidak dikrikiti oleh yang bakteri patogen itu tadi. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas ya Ibu.